3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Tidak lama setelah Nam Gong Cheon memerintahkan Nam Gong Hwa untuk membawa sang dokter dewa dengan cara apapun, seorang warrior masuk dengan tergesa-gesa ke hadapan Nam Gong Cheon. Nam Gong Cheon menanyakan apakah mereka telah membawa sang dokter dewa, namun jawaban yang mengejutkanlah yang dia terima. Mereka yang ditugaskan untuk membawa dokter dewa telah dibantai. Apa? Teriak Nam Gong Cheon yang begitu murka mendengar jawaban warrior itu. Siapa? Siapa yang berani membunuh prajurit keluarga kita? Ucapnya dengan nada yang begitu tinggi. Warrior itu mengatakan dengan terbata-bata bahwa itu masih belum pasti siapa pelakunya. Pemilik penginapan juga melarikan diri. Jadi tidak ada saksi dalam kejadian itu. Tentu saja Nam Gong Cheon dibuat semakin marah. Warrior tersebut hanya bisa memastikan bahwa orang yang membunuh prajurit mereka adalah seorang master yang begitu hebat. Mengingat metode brutal yang dia gunakan dan fakta bahwa para pejuang keluarga mereka mati tanpa mampu melawannya. Seorang master yang hebat, kerahkan pasukan Sword King! Teriak Nam Gong Cheon memerintahkan para bawahannya untuk menggunakan pasukan elit mereka. Para tetua dan juga warrior klan Nam Gong tentu saja dibuat begitu terkejut dengan perintah kepala klan mereka. Bagaimanapun, pasukan Sword King hanya muncul di saat keluarga Nam Gong sedang mengalami krisis. Bahkan terakhir kali mereka muncul adalah lebih dari 30 tahun yang lalu. Hyung Nim, bukankah pasukan Sword King hanya bisa dimobilisasi pada saat keluarga Nam Gong mengalami krisis? Lalu, kenapa? Balas Nam Gong Cheon. Nam Gong Hwa dengan terbata-bata mengatakan tidak apa-apa dan mau tidak mau akhirnya mengikuti perintah Nam Gong Cheon. Nam Gong Cheon lalu memanggil seseorang di balik tirai yang bernama Su Cheon. Anggota klan Nam Gong lainnya terkejut dengan kehadiran orang tersebut. Sejak kapan orang itu ada di sana? Mereka sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Dia pasti seorang master yang sangat hebat, ucap mereka. Segera bawa pasukan Sword King dan tangkap Evil Demon dan juga Dokter Dewa, perintahnya pada Su Cheon. Haruskah aku membawa mereka hidup-hidup atau membunuhnya? Tanya Su Cheon. Yang harus kau lakukan adalah menjaga agar Dokter Dewa tetap aman, dan Evil Demon hanya perlu tetap bernafas, ucap Nam Gong Cheon. Akan kulaksanakan, balas Su Cheon. Mohon maaf, Nara potong sedikit. Kemungkinan yang dimaksud Evil Demon adalah Damho. Hanya saja di percakapan sebelumnya, warrior yang membawa kabar tersebut tidak bisa memastikan siapa yang membantai pasukan mereka. Ya gitulah pokoknya. Oke, kita lanjut. Nam Gong Cheon menatap putranya yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Bertahanlah nak, ayah akan menyelamatkanmu, gumam Nam Gong Cheon. Kita lalu beralih kembali ke MC kita, si Damho yang masih terlihat bersama dengan Dr. Ryun dan juga Hwaro. Damho menanyakan kepada mereka mengapa masih mengikutinya. Dr. Ryun berdalih bahwa dia tidak sedang mengikuti Damho, hanya saja kebetulan arah yang mereka tuju sama. Dia memiliki seorang pasien di Hansan, oleh karena itu mereka harus melewati jalan ini untuk sampai ke tujuannya. Damho mengatakan jika dia tidak suka diganggu oleh hal-hal di sekelilingnya. Dia juga mengatakan bahwa dialah yang terlebih dahulu jalan di sana. Jadi dia meminta agar Dr. Ryun dan juga Hwaro untuk tidak mengikutinya. Apa? Apa kau bilang? Hah, orang ini, ucapnya dengan begitu kesal. Namun coba ditenangkan oleh Hwaro. Tenang. Mari kita pikirkan bagaimana dengan pasiennya, ucap Dr. Ryun. Setelah pertarungan tadi malam, tidak ada yang tahu berapa kali dia muntah. Saat dia bekerja sebagai dokter, melihat mayat sudah menjadi hal yang biasa. Namun, kematian yang dia lihat sejauh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kengerian yang diciptakan oleh Damho. Kata-kata yang diucapkan oleh Damho di peristiwa mengerikan itu membekas di benak Jong Ryun. Membunuh orang sama sekali tidak menyenangkan. Yah, kata-kata tersebut terdengar sangat menyedihkan dan entah kenapa, kesan yang tertinggal saat itu masih belum hilang dari pikiran Dr. Ryun.
Meskipun Dr. Hyun sudah mencoba dan berusaha untuk tidak memperhatikannya, tatapannya terus mengarah ke Damho yang berjalan menjauhi mereka berdua. Jangan memperhatikan dia. Dia adalah orang yang hidup di dunia yang berbeda dari kita. Orang biasa tidak akan bisa membunuh orang seperti itu. Aku belum pernah melihat orang yang membunuh seseorang tanpa ampun seumur hidupku, ucap Hwaro. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Itu saja, balasnya dengan begitu cuek. Tolong jangan berbohong. Ini adalah nasihat terakhir dari seorang lelaki tua yang akan segera meninggal, balas Hwaro. Hansan adalah sebuah daerah yang tidak banyak dikenal orang, namun memiliki pegunungan yang cukup dalam dan lebat, sehingga para herbalis dan pemburu senang mengunjunginya. Gwakksan, dia merupakan seorang herbalis yang menetap dan tinggal di Gunung Hansan. Dia tinggal bersama dengan satu-satunya putrinya yang bernama Gwakyun. Hingga suatu hari, Gwakyun mulai menderita dengan penyakit yang dia derita. Tidak ada satupun sudut di Hansan yang belum pernah Gwakksan jelajahi. Semua ramuan yang dipercaya ampuh untuk tubuh telah dia berikan pada putrinya. Akan tetapi, usaha Gwakksan sama sekali tidak membuahkan hasil apapun. Gwakyun sama sekali tidak membaik, dan sebaliknya malah semakin memburuk. Gwakyun memanggil ayahnya dan menanyakan apakah Dokter Dewa akan tiba hari ini. Sang ayah mengatakan bahwa Dokter Dewa akan datang. Dokter Dewa telah mengatakannya, jadi dia pasti akan datang, ucap Gwakksan pada sang putri. Kuharap juga begitu, balas Gwakyun. Bertahanlah Yun, tanpa dirimu, ayahmu juga tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini, gumam sang ayah yang begitu sedih. Tidak lama setelah percakapan antara anak dan ayah itu, Dr. Ryun dan Hwaro juga terlihat telah tiba di tempat tersebut. Gwakksan sampai menangis karena begitu senang ketika melihat Dr. Ryun yang telah tiba. Dia sangat bersyukur. Bagaimana tidak, kehadiran Dr. Dewa akan membawa harapan baginya untuk bisa terus melanjutkan hidup bersama putri tercintanya lebih lama lagi. Sementara itu, sang autor memperlihatkan kepada kita di mana Damho yang sedang memacu kudanya dengan sangat cepat. Tidak diketahui di mana lokasi Damho saat ini. Namun yang pasti adalah ada sekelompok orang dari balik pohon di sana yang sudah bersiap menyergap dan menembakkan anak panahnya ke arah Damho. Menyadari bahwa ada orang yang berniat menyerangnya, Damho tidak berniat berhenti dan terus memacu kudanya. Di saat bersamaan, puluhan anak panah juga telah dilepaskan. Damho tahu bahwa dia akan terus dikejar oleh orang-orang itu dan memerintahkan Black Ghost untuk pergi duluan. Dia melompat turun dari kudanya. Begitu pula si Black Ghost yang dengan cepat berlalu menjauh dari tempat tersebut. Beberapa anak panah mendarat di sekitar Damho. Syukurnya, tidak satupun anak panah itu yang berhasil mengenainya. Namun, sesaat kemudian, Damho menyadari ada yang salah dengan anak panah tersebut. Asap beracun, ucap Damho. Asap racun yang ditempelkan di ujung anak panah sebelumnya membuat Damho kesulitan bernafas seakan dia sedang tercekik. Damho berhenti bernafas dan menggunakan energi internalnya untuk mengikis racun. Akan tetapi, anak panah yang begitu banyak melesat dengan cepat tanpa henti menuju ke arah Damho. Tangan Damho berayun tak beraturan di udara untuk menangkis setiap anak panah yang menuju ke arahnya. Tubuhnya berkelok-kelok, berpindah ke sana kemari untuk menghindar. Dalam sekejap mata, puluhan bahkan ratusan anak panah itu patah dan jatuh ke tanah tanpa satupun yang berhasil mendarat di tubuh Damho. Orang-orang yang menyerang tentu tidak menyangka Damho mampu memblokir semua anak panahnya. Mereka lalu melanjutkan dengan serangan berikutnya. Puluhan shuriken yang telah dialiriki dilemparkan secara bersamaan ke arah Damho. Damho melompat ke udara untuk menghindar. Dia mampu dengan mudah menghindari setiap shuriken yang dilemparkan kepadanya. Namun tidak cukup sampai di sana saja. Orang-orang itu juga menyerang menggunakan sumpit. Dan ternyata mereka adalah kelompok Sword King yang diperintahkan Nam Goncheon untuk menangkap Damho dan Dr. Ryun. Jarum-jarum tipis yang tidak terlihat oleh mata terbang di udara bersama anak panah serta shuriken yang mereka gunakan. Kelompok Sword King lebih pantas disebut sebagai pasukan daripada sekelompok prajurit. Damho terlihat sedikit kewalahan menghindari setiap serangan yang datang padanya secara bersamaan. Skuad Sword King menggunakan pedang sebagai senjata utama mereka. Tapi, mereka juga mampu menggunakan busur panah, senjata rahasia, serta senjata jarak jauh lainnya dengan mudah. Terlepas dari namanya, skuad Sword King hanya menggunakan pedang sebagai pilihan terakhir. Senjata-senjata jarak jauh itu terus menghujani Damho tanpa henti. Saat jarum berterbangan, tubuh Damho mulai berguncang begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata. Penghalang pertahanan menggunakan getaran super diaktifkan. Di saat bersamaan, Damho juga bersiap untuk melakukan serangan balasan kepada skuad Sword King. Damho melompat begitu cepat.
seakan tubuhnya menembus ruang. Dari situlah pertarungan berdarah antara Fist Demon dan juga Squad Sword King dimulai. Tulang rusuk yang patah menembus daging dan menyembur keluar. Orang itu meledak dan mati seketika. Damho tanpa ragu langsung melompat ke tengah-tengah Squad Sword King dan memimpin pertempuran menuju kekacauan yang sangat brutal. Mereka saling bertukar pukulan dengan sangat intens. Baku hantam tak terhindarkan dan terus berlanjut. Begitu kacaunya hingga sulit untuk membedakan antara kawan dan lawan. Damho berlari begitu liar bak iblis gila yang sedang mengamuk. Di hadapan tinju yang menyerupai iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, para prajurit Sword King hancur berantakan. Kepala seseorang meledak seperti semangka, darah dan tulang yang hancur berterbangan kemana-mana. Meskipun Damho mendominasi, namun tetap saja dia masih belum mampu untuk menghindari setiap serangan dari Squad Sword King. Bagaimanapun, musuhnya saat ini memiliki jumlah yang begitu banyak. Terlepas dari jumlahnya, mereka juga merupakan pasukan terkuat yang dimiliki oleh klan Namgong. Ujung pakaian Damho robek oleh sebuah pedang. Lukanya terlihat melalui pakaiannya yang robek. Rasa sakit yang menggigil menyebar ke seluruh tubuh Damho. Tapi, dia tidak meringis sedikit pun apalagi sampai menangis. Sebaliknya, Damho langsung membunuh orang yang melukai tubuhnya. Darah menyembur keluar dari setiap orang yang dipukulinya. Tidak sedikit di antara mereka mati mengenaskan terkena tinju dari Damho. Dunia akan menertawakan keluarga Namgong jika Squad Sword King bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang saja. Itu tidak akan terjadi. Dasar iblis. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, tidak akan ada masa depan bagi keluarga Namgong, gumam pria yang bernama Sucheon itu. Sucheon melepaskan 13 Heavenly Winds, teknik pedang rahasia milik klan Namgong. Kegilaan Damho hanya akan berakhir jika dia mati, pikirnya. Aku pasti akan mengalahkan musuhku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, gumam Damho yang masih memiliki tekadnya sendiri dan tidak pernah berubah sama seperti saat dia kecil dulu. Kita dibawa ke Dr. Ryun yang sudah memulai pengobatannya kepada Gwak Hyun. Dia menyuruh Gwak Hyun untuk menahan dan menanggung penderitaan ini meskipun itu menyakitkan. Dr. Ryun mengakui bahwa dia tidak bisa menolong Gwak Hyun karena penyakit yang telah menguasai tubuhnya sudah sangat mengerikan. Meski demikian, Gwak Hyun menyuruh Dr. Ryun untuk tidak khawatir karena dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Aku minta maaf. Seharusnya aku bisa menyelamatkan hidupmu dengan kemampuanku, ucap Dr. Ryun dengan penuh penyesalan. Terima kasih kakak, karena sudah menemukan jalan untukku. Apapun hasilnya, aku tidak akan menyalahkanmu, balas Gwak Hyun. Aku akan memberimu obat terlebih dahulu. Kemudian aku akan melakukan akupuntur. Dan proses ini akan diulang sebanyak 3 kali, ucap Dr. Ryun. Namun sebelum dia memulainya, suara teriakan Hwaro dari luar rumah terdengar menyuruh Dr. Ryun agar segera menyelesaikan secepat mungkin. Sepertinya prajurit keluarga Namgong mengikuti kita. Saya akan menahan mereka. Sementara itu, harap selesaikan perawatannya sesegera mungkin, ucap Hwaro. Squad Sword King akhirnya menemukan mereka. Satu persatu anggota Squad Sword King keluar dari balik pepohonan di sana. Segera bawa Dokter Dewa pergi, perintah seseorang di sana. Tidak menunggu lama, Squad Sword King langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumah, namun Hwaro tentu tidak akan membiarkan mereka melewatinya. Ini adalah situasi di mana orang tidak dapat kembali atau beristirahat. Satu-satunya pilihan adalah harus terus bergerak maju. Situasi saat ini adalah perang melawan waktu bagi Dr. Ryun. Gerakannya menjadi lebih cepat. Jong Ryun buru-buru memasukkan jarum jiwa yang bergantung pada hidup dan mati Gwak Hyun. Sementara itu di tempat lainnya, Sucheon sudah melompat ke arah Damho dengan teknik 13 Heavenly Winds-nya. Damho masih mampu dengan mudah menangkis serangan Sucheon. Tidak hanya sekali, bahkan ribuan pedang yang mengarah padanya. Dengan teknik satu pedang, pertarungan Sucheon dan Damho terus berlanjut. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Perlawanan yang seimbang terus berlanjut. Bahkan kini Sucheon telah mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya. Damho menghentakkan kakinya, melancarkan dan mengayunkan tinjunya ke arah Sucheon. Sucheon dengan cepat menghalanginya dengan telapak tangan guntur surgawi. Tetapi guncangan hebat menembus organ dalamnya. Jelas terlihat dari ekspresi yang dia tunjukkan. Sucheon menderita luka dalam yang cukup parah. Squad Sword King yang melihat situasi tidak menguntungkan itu tidak tinggal diam dan bergegas untuk melindungi bos mereka. Kita harus menjalankan misi Squad Sword King. Squad Sword King tidak takut mati, teriak mereka sembari menyerang Damho dari segala sisi.
Satu-satunya yang mereka takutkan adalah kehormatan keluarga Namgom yang akan jatuh ke tanah. Namun semangat harga diri seperti itu saja tidak berarti di hadapan Damho. Suara ledakan tak henti-hentinya. Setiap orang yang terkena tinju Damho pasti langsung meledak dan hancur berserakan. Sucheon yang kalah dalam benturan sebelumnya dan telah dipukul mundur oleh Damho kini sadar. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghadapi pria di hadapannya itu dengan cara yang biasa. Dia adalah seniman bela diri tingkat surgawi. "Lepaskan bunga Scarlet Blood!" teriak Sucheon memerintahkan para anggota skuad Sword King. Tingkat surgawi itu adalah peringkat yang hanya diberikan ketika tingkat ancamannya melampaui sekte besar. Bunga Sacred Blood. Pada awalnya, skuad Sword King terdiam mendengar perintah tersebut. "Jika kami bisa mengorbankan tubuh kami untuk menegakkan keadilan Murim, apa yang perlu kami takutkan? Keluarga Murim dan Namgom akan mengingat pengorbanan kami!" teriak mereka yang melompat ke arah Damho. Di saat yang bersamaan, tatapan skuad Sword King berubah. Mata mereka yang bertekad sampai saat ini tampak memutih seutuhnya. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan menjatuhkan dan melemparkan pedang mereka ke tanah. Mereka maju begitu saja tanpa pertahanan. "Ayo pergi ke neraka bersama, Fist Demon!" ucap mereka yang semuanya melompat ke arah Damho. Damho sejatinya dibuat bingung dengan tingkahannya mereka yang tiba-tiba. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh skuad Sword King. Hingga akhirnya, seseorang yang sudah berada tepat di hadapan Damho, tubuhnya meledak tanpa Damho serang. Bunga Sacred Blood adalah teknik pamungkas yang menyebabkan tubuh seseorang meledak. Teknik yang membunuh pengguna serta lawannya sekaligus. Damho tidak sempat untuk bereaksi. Pecahan tulang merah menembus sisi dan bahu Damho karena serangan yang tak terduga itu. "Hahaha, ini belum berakhir, Fist Demon. Kembalilah ke neraka, Fist Demon!" teriak mereka yang semakin banyak berdatangan dan meledak di dekat Damho. Damho benar-benar terpojok. Dia begitu kewalahan, berusaha melindungi dirinya dari serpian tulang yang keluar dari tubuh setiap skuad Sword King yang meledakkan diri. Suara ledakan dari tubuh yang hancur, darah menyembur keluar, daging yang berhamburan, tulang berterbangan terdengar dan terlihat jelas memenuhi area pertarungan itu. Mereka berpikir tidak peduli seberapa tangguhnya Damho, tidak ada yang akan bisa bertahan di depan teknik bunga Sacred Blood. Mereka mengira bahwa mereka telah berhasil membunuh Damho. Skuad Sword King menganggap bahwa Damho tidak tahu betapa putus asanya seseorang yang memiliki banyak hal untuk dilindungi. Ini adalah keluarga Namgong dengan sejarah ratusan tahunnya. Demi keluarga Namgong, mereka rela membuang nyawa mereka seperti sehelai rumput jalan saja. "Hah? Apa? Itu?" ucap seseorang di sana yang melihat siluet seseorang dari arah ledakan. Ya, saat mereka yakin bahwa mereka telah berhasil membunuh Damho, Damho malah terlihat masih berdiri tegak setelah semua ledakan yang terjadi. Sucheon dan skuad Sword King tentu saja begitu terkejut melihat Damho yang masih hidup. Mereka benar-benar sulit mempercayai bahwa Damho bisa selamat dari serangan mematikan mereka. Tidak kusangka, dia mampu bertahan dari bunga Sacred Blood. Orang itu adalah iblis. Kita seharusnya tidak melawannya sejak awal, gumam Sucheon. Damho lalu berjalan perlahan ke arah skuad Sword King. Matanya tertuju pada Sucheon. Assailing steps, piercing fist. Tinju menusuk Damho langsung mendarat tepat di perut Sucheon yang masih terdiam menatap ngerinya pria di hadapannya itu. Satu tinju dari Damho itu menghancurkan perut Sucheon, membuatnya terbang terpukul ke belakang, dan itulah akhir dari Sucheon. Namun, pertarungan skuad Sword King di sisi lain belum berakhir. Di Gunung Hansa, pertarungan antara skuad Sword King dan Hwaro menjadi sangat sengit. Itu merupakan pertarungan yang benar-benar sulit bagi Hwaro. Selain dia harus fokus pada lawan yang menyerangnya, dia juga harus fokus pada orang yang akan menerobos masuk ke dalam rumah dan mengganggu Dr. Ryun. Dengan seluruh kemampuannya, dia terus menghalangi siapapun yang akan menerobos masuk. Dia juga tak lupa untuk terus memperingatkan Dr. Ryun agar tetap berhati-hati. Tidak ada yang bisa membawa nona muda tanpa seizinku. Kau harus membunuhku untuk membawanya pergi, ucap Hwaro. Pria di sana mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu dan memerintahkan agar cepat membunuh Hwaro dan menangkap Dr. Ryun. Sementara itu, ayah Gwakyun, Gwaksan juga berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bahkan dia memeluk panci yang begitu panas untuk melindungi obat yang direbus di dalamnya. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menyelamatkan Yun tanpa obat ini, ucap Gwaksan. Paman,
"Apa kamu baik-baik saja?" tanya Dr. Hyun. "Yah, bagaimana denganmu, Nona Muda?" balas Goksan yang sebenarnya menahan rasa sakit yang amat luar biasa karena tangannya yang mengalami luka bakar demi melindungi obat tersebut. "Aku baik-baik saja, Paman. Tolong selesaikan rebusan obat itu," ucap Dr. Hyun. Di saat Dr. Hyun tengah sibuk mengobati Gwakyun, pertarungan Hwaro melawan Squad Sword King juga mulai terlihat hasil akhirnya. Hwaro tidak mampu lagi menahan lebih lama gempuran serangan Squad Sword King yang tanpa henti, hingga akhirnya dia terkena tebasan pedang dari salah satu orang yang menyerangnya. Serangan serentak dari Squad Sword King sangat presisi layaknya roda gigi. Hwaro bahkan tak sanggup lagi menggenggam pedang miliknya. Lukanya cukup dalam, belum lagi tenaganya yang sudah terkuras habis. Lengan kanan Hwaro tidak bisa digerakkan, kemungkinan karena sarafnya terpotong akibat serangan Squad Sword King. Meski sudah terluka cukup parah, kegigihan Hwaro sama sekali tidak tergoyahkan. Dia mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan Dr. Hyun dan dia sama sekali tidak akan pernah menyesalinya. Hwaro memakai sisa-sisa kekuatan yang dia miliki untuk terus bertarung dan melindungi Dr. Hyun. Energi kemerahan keluar dari kedua telapak tangannya. Melihat Hwaro yang mengerahkan energinya membuat Squad Sword King menjadi waspada dan berhati-hati. Breaking Emperor's Blood Demon Palm, sebuah teknik yang digunakan Hwaro membuat energinya merambat keluar dan menyerang Squad Sword King. Bloody Stream, ini energi demonik, ucap mereka terkejut. Mereka tidak menyangka ada teknik bela diri yang mampu melelehkan tulang dan daging manusia dalam sekali serangan. Beberapa di antara mereka memuntahkan darah yang begitu banyak karena organ-organ di dalamnya hancur tanpa bisa berbuat apa-apa. Teknik tersebut sepertinya membutuhkan energi yang cukup banyak dari penggunanya. Terlepas dari Hwaro yang sudah terluka parah dan kehabisan energi, dia juga sudah begitu lama tidak menggunakan teknik tersebut. Itulah mengapa dia tidak bisa menggunakan semaksimal mungkin teknik mematikan tersebut. Hwaro mencoba menahan rasa sakit yang begitu hebat. Saat dia mencoba untuk menggunakannya sekali lagi, dia batuk dan memuntahkan begitu banyak darah. Apa ini terlalu berlebihan bagiku, gumam Hwaro. Dr. Hyun melihat kondisi Hwaro yang begitu menyedihkan saat ini. Dia begitu khawatir dengannya, namun dia juga harus segera menyelesaikan pengobatan yang dilakukan pada Gwakyun. Hwaro tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut. Dr. Hyun sejenak terdiam menatap Hwaro. Namun, di saat menghadapi kesulitan seperti ini, tekad Dr. Hyun tetap tidak tergoyahkan. Tangannya yang memegang jarum perak bergetar tak terkendali, sehingga membuatnya tidak bisa menempatkan jarum dengan akurat. Dr. Hyun harus menyelamatkan Gwakyun, tapi di sisi lain, dia tidak bisa berdiam diri saja melihat Hwaro mati. Sungguh pilihan yang sangat sulit bagi Dr. Hyun saat ini, dan juga apa yang dikatakan Hwaro sebelumnya menjadi kenyataan. Ini adalah nasihat terakhir dari seorang lelaki tua yang akan segera meninggal. Hwaro, lelaki tua, sang veteran murim, yang telah mengawal dan melindungi Jongryun, sang dokter dewa hingga titik darah penghabisannya. Saya Nara, Ewako 13, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.